teman-teman dan bupati terpilih mempertegas visi misi Bima Rama ke Jilid 2 itu apa saja. Mungkin teman-teman masih dalam benak juga apa programnya. Bima Jilid 2 ini apa saja. Ada tatanan yang tidak benar ini. Itu satu catatan. Ada tatanan yang tidak benar. Saya mengingatkan kembali. Jadi pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Ya. Pemerintah harusnya berbisnis dengan pemilik modal. Jadi teman-teman, saya menyampaikan di sini tidak terlepas ya eksistensi saya sebagai wakil rakyat. Jadi apa yang dipaparkan oleh teman-teman tadi, terutama pemateri juga tadi tentang bagaimana pembacaan kondisi objektif, kondisi empirik ya, yang terjadi di Bima hari ini, dan kemudian dipaparkan oleh teman-teman yang lain. Tadi ada dari Mas Duri, kemudian dari teman-teman Om Bonek juga. Jadi saya mau mulai dulu ke teman-teman. Ada garis besar yang harus saya tegaskan ke teman-teman dan pemuda mahasiswa di sini. Jadi bicara dari tema Bima Rama Jilid 2, harapan atau penderitaan. Ini bicara apakah kita akan masih berada pada neraka atau kita akan menuju kehidupan yang surga. Satu catatan yang saya tegaskan di sini, saya juga tidak mau menanamkan hantu dalam kepala teman-teman ya, bahwa kita akan optimis ke depan, kita akan lebih baik lagi. Itu satu catatan garis besarnya sebelum saya masuk pada temanya. Jadi optimis bahwa kita akan lebih baik lagi. Jadi ini terima kasih kepada kedai kopi Angin Memiri. Terima kasih Pak Ustadz ya, sudah selalu menyiapkan tempat. Kemudian ini terima kasih juga kepada lembaga penyelenggara Imperium ya, sudah mempercayai saya lagi untuk menjadi pemateri. Terima kasih luar biasa. Begini teman-teman, memang mendengarkan kebenaran itu pahit, perih, tapi sepahit apapun kebenaran itu harus kita sampaikan. Dan saya pun bicara hari ini akan menyampaikan seobjektif mungkin, terlepas nanti akan terbangun kritik otokritik ya. Dan saya selalu welcome. Apakah teman-teman mengkritik saya secara DPR atau secara kelembagaan, saya legowo untuk menerima kritikan-kritikan itu. Jadi kenapa misalnya daerah hari ini kalau pada sudut pandang kita misalnya kita stagnan, ini tentu kita harus melihat secara sistematis. Jadi kita juga harus objektif, tidak boleh kemudian kita memojokkan pihak satu, pihak dua, pihak tiga dan lain sebagainya, karena kalau demikian cara pandang kita itu terlalu naik, dalam artian kita akan tidak menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Maka saya bilang tadi kita harus seobjektif mungkin melihat sudut pandang kita ini, titik persoalannya di mana. Kemudian karena kita untuk mencari titik persoalan, solusi ini harus tepat. Karena kalau salah menemukan masalah, tentu solusinya juga akan salah. Bicara Bima Rama Jilid 2, ini harapan atau penderitaan. Saya harus menegaskan, menyampaikan ke teman-teman, ini kritikan saya juga, dan saya sering menyampaikan kepada teman-teman pihak eksekutif yang seharusnya teman-teman dan bupati terpilih mempertegas visi misi Bima Rama ke Jilid 2 itu apa saja. Mungkin teman-teman masih dalam benak juga apa programnya. Bima Jilid 2 ini apa saja. Kan banyak sudah tahu semua kan? Kan nggak tahu kan? Saya juga belum tahu. Dalam arti tidak ada
ketegasan. Dan ini harus dipertegas. Kenapa harus tegas visi misi? Karena ini akan tertuang dalam KUA PPS dan LKPJMD. Ini bukan hal yang sepele. Jadi untuk merumuskan BIMA ke depan 5 tahun itu butuh ketegasan. Jadi BIMA ini mau diapakan 5 tahun ke depan? Itu harus tertuang. Dimulai dari itulah yang akan kita kaji, dan kemudian saya sebagai eksekutif, sebagai legislator, sebagai pengawas, ya, mengawasi. Nah, atas pertanyaan saya, kalau tidak jelas programnya, gaweannya apa saja ke depan, saya mau awasi apa? Apa yang mau saya awasi? Coba. Kan liar lagi nih. Walaupun saya lihat, ya kita masih liar-liar, ya. Jadi saya harus bicara sampaikan sebenarnya gini. Saya 7 tahun hidup di Jawa, Pak, Bu, teman-teman. Belum pernah lihat PNS itu, ASN itu politik terbuka. Baru di BIMA ini, Pak. Serius? Loh, kita ini sedang bernegara ini. Hah? Loh gimana? Ya ASN kan tugasnya itu melayani publik, bukan politik pragmatis. Itu catatan. Coba teman-teman nanti cari sampel di daerah lain. Mungkin teman-teman pernah merantau semua lah. Ada nggak? Coba, siapa yang pernah ke luar kota? Ke Makassar mana? Pernah lihat? ASN terbuka, bicara politik pragmatis. Ada nggak? Nggak ada. Di BIMA iya. Berarti apa? Ada tatanan yang tidak benar ini. Itu satu catatan. Ada tatanan yang tidak benar. Itu. Yang kedua, saya mengingatkan kembali. Jadi pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Ya. Pemerintah harusnya berbisnis dengan pemilik modal. Berbisnis dengan pengusaha. Tapi bukan berbisnis dengan rakyatnya. Ya. Itu untuk mau membangun daerah itu begitu. Misalnya saya contohkan nih, investor datang masuk ke daerah, harusnya kan dipertanyakan, punya uang piro, punya modal berapa, ayo bawa masuk ke daerah saya, simpan di bank daerah saya, sebagai jaminan bahwa ente serius mau menginvestasikan modalnya di daerah saya. Yang pertama. Yang kedua ditanyakan, apa kontribusi daerah nanti? Ya kan? Daerah mau dapat apa kalau ente masuk? Apa saja yang bisa dikontribusikan oleh pemilik modal untuk daerah saya? Ini kan harus dipertegas. Jadi teman-teman, membangun daerah itu butuh uang. Ya uangnya ada di orang yang punya uang lah. Gak mungkin ada di kita. Makanya daerah harus berbisnis pada orang yang punya uang. Jadi saya sampaikan ini hasil ya pergulatan lah ya di lembaga itu. Jadi saya sidak di Parado, Wani, temukan pembangunan di sana tambak, kemudian mau dibangunkan resort. Setelah bertanyakan izin belum jelas. Oh, gimana ini? Terus daerah dapat apa? Ya ngapain datang investor? Ya kan? Kalau tidak menjelaskan daerah dapat apa? Bangun hotel, kita harus bicara pahit-pahitan ini, ya, bicara pahit-pahitan gitu. Bangun hotel, izinnya apa? Gimana? Sudah belum? Nah. Jadi kita harus berani bicara. Saya, teman-teman harus saya sampaikan di sini. Ini bukan persoalan saya tidak senang dengan pemerintah dalam arti ini itu bukan. Ini saya bicara kritik otokritik, ya. Saya kritik otokritik untuk membangun daerah ke depan. Kemudian yang lebih terpenting adalah kita menyatukan perspektif. Jadi kita di sini menyatukan perspektif. Ngahim bocor deh, bocor ke kelelel do atau lelel dah. Tergantung kesepakatan kita toh. Ya. Kesepakatan kita mau gimana? Nah ini harus butuh.
Apalagi bicara tadi, flashback sejarah. Bicara kita pada kehilangan eksistensi. Ya? Bahwa tadi bicara budaya kita sudah mulai mengkikis dan lain sebagainya. Ini bicara bicara eksistensi dasar kita. Nah, ini tugas bersama juga yang kemudian harus segera kita benahi bersama-sama. Jadi ini terkait kedua ini masalah kerja nyata, ya. Kita ini kerjanya yang belum nyata. Atau saya menyampaikan nih apa yang disampaikan Arinda dari Oponet. Ini kritikan juga. Nanti teman-teman boleh kritik saya juga. Teman-teman media bilang ke saya, Pak Dewan, kok teman-teman OPD dan dinas itu nggak mau terbuka ya untuk urusan data ya? Nah, saya bilang, lah lantas teman-teman media yang bekerja atas nama undang-undang 40 tadi disebutin, kemudian undang-undang 14 terbuka informasi publik dan lain sebagainya, kok bisa nggak dapat informasi tentang data? Setahu saya mungkin rahasia negara saja yang tidak bisa dibuka, ya. Kalau data negara yang seharusnya toh nanti LPJ juga loh, tetap di LPJ kan oleh pemerintah. Nanti siapa yang mau disembunyikan? Persoalannya adalah ketidakmampuan teman-teman mengejawantakan eksistensinya. Teman-teman media harus tuntas mengejawantakan eksistensinya. Masa untuk mendapatkan data itu saja nggak bisa misalnya? Kan seharusnya kan begitu. Begitu juga misalnya dinasnya seharusnya terbuka, ya. PP 12 Permendagri dan lain sebagainya itu mempertegas kewajiban daerah, kewajiban pemerintah daerah, ya, mensosialisasikan dan memberitahukan tentang pengelolaan anggaran. Wajib loh, kewajiban ya, wajib. Hanya saja mungkin berbeda konteksnya kalau dana desa dipampang spanduk, ya. Sebenarnya begini, desa berdiri atas undang-undang, daerah berdiri atas undang-undang, nggak ada bedanya, ya. Hanya saja mungkin secara hierarki ini yang berbeda. Pemerintah. Sekarang kalau desa berani melakukan transparansi pengelolaan ADD-nya dengan spanduk-spanduk desanya, sekarang saya tanya, kenapa pemerintah daerah takut untuk terbuka bahwa tahun ini sekian uang rakyat yang dikelola sudah didistribusikan ke dinas A sekian, dinas B sekian, dinas C sekian. Tinggal nanti pihak-pihak LSM, media dan lain sebagainya silakan mengawasi program yang berjalan. Apa yang sudah berjalan atau tidak berjalan. Kan selesai nih pengelolaan pemerintah nih. Jadi sebenarnya persoalan kita ini, makanya logikanya jangan mendirikan negara di atas negara. Kita ini seakan-akan logika kita ini dewe-dewe nih. Padahal negara sudah jelas, regulasinya mengelola pemerintah itu jelas. Tapi kan kita logikanya dewe-dewe nih. Menurut saya, negara nggak butuh menurut kamu. Nggak ada bicara menurut kamu. Kalau udah bicara negara itu nggak ada menurut kamu. Menurut regulasi. Aturan, nggak ada menurut kamu. Ya, nggak ada logika dewe-dewe. Semua diatur oleh regulasi. Persoalannya adalah kita taat bernegara atau tidak, kita tunduk di aturan atau tidak, gitu ya. Kan ini persoalannya. Kedua contoh, nih, ini kritikan lagi buat teman-teman, saya ingatkan nih, aktivis-aktivis, teman-teman aktivis, kemarin datang di kantor demo, minta PAW si A, si B, alasan PAW apa? Mau minta PAW orang ketua RT aja turun, gak gampang. Apalagi mau PAW seorang DPR. Katanya mau supremasi hukum. Tapi minta orang untuk PAW tanpa melewati regulasi. Yang benar yang mana sih? Saya yang bingung. Loh, berjuang bicara atas nama hukum, tapi permintaannya melanggar hukum. Loh, bingung. Kan gimana?
kacau kita ini. Nah, maksud saya teman-teman, yang pertama kesadaran tentang eksistensi kita ini penting. Kemudian sadar atas potensi yang dimiliki itu lebih penting. Kemudian yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kita mengasah optimisme kita bahwa kita akan lebih baik lagi ke depannya. Jadi mungkin itu saja dulu ya. Nanti lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.